Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Rizky Anugrah dengan NPM akhir 274 akan menjelaskan materi tentang Bankers Algorithm mata kuliah Manajemen Sistem Operasi. Nah, untuk daftar isinya di sini ada 6 ya. Yang pertama pengertian Bankers Algorithm, lalu ada tujuan dan karakteristik, ada komponen utama, safe state dan unsafe state, langkah kerja dan contoh kasus. Nah, ini yang pertama ada apa sih Bankers Algorithm tuh? Bankers Algorithm adalah algoritma yang digunakan dalam sistem operasi untuk mencegah deadlock, di mana deadlock ini adalah kondisi saat proses saling menunggu resource dan tidak bisa jalan. Kenapa namanya Bankers Algorithm? Seperti prinsipnya seorang bankir, hanya memberi pinjaman jika yakin bisa membayar semua nasabah. Begitu juga dalam sistem, resource hanya diberikan jika sistem masih dalam keadaan aman setelah alokasi. Lalu ada tujuan dan karakteristik. Di sini tujuan ada tiga. Yang pertama mencegah terjadinya deadlock dalam pengalokasian resource. Lalu ada menjaga sistem dalam keadaan aman atau safe state. Yang ketiga mengelola resource secara efisien dan adil. Untuk karakteristiknya, Bankers algorithm ini proses harus menyatakan kebutuhan maksimal atau max. Lalu sistem melakukan simulasi sebelum alokasi. Setelah itu, jika hasil simulasi menunjukkan sistem tetap aman, resource akan diberikan. Jika tidak aman, permintaan akan ditunda. Nah, untuk komponen utama Bankers algorithm ada 4. Yang pertama available. Available ini adalah jumlah resource yang masih tersedia dalam sistem dan belum digunakan oleh proses manapun. Untuk rumusnya ada yaitu available sama dengan total resource dikurangi alokasi. Yang kedua ada allocation. Allocation adalah jumlah resource yang saat ini telah diberikan atau dialokasikan ke suatu proses. Yang ketiga ada max, di mana max ini adalah jumlah maksimum resource yang dibutuhkan oleh suatu proses untuk menyelesaikan tugasnya. Yang terakhir ada need. Need ini merupakan sisa resource yang masih dibutuhkan oleh proses agar bisa selesai. Rumusnya need sama dengan max allocation. Nah, lalu di sini ada safe and unsafe state. Safe state ini adalah kondisi aman, di mana masih ada urutan proses yang memungkinkan semua proses selesai satu persatu tanpa kehabisan resource. Tentunya sistem juga akan selalu mencoba mempertahankan kondisi ini. Setelah itu ada unsafe state. Unsafe state ini berbeda ya sama safe karena kondisinya tidak aman, di mana sistem ini belum terjadi deadlock, tetapi bisa terjadi deadlock jika ada permintaan tambahan. Ini terjadi saat tidak ada jaminan bahwa semua proses bisa selesai di masa depan. Berikutnya ada langkah kerja Bankers algorithm, di mana yang pertama ini kita harus mencari need dari max dikurangi allocation. Lalu cek apakah ada proses yang need itu harus lebih kecil dari available. Setelah itu, jika ada, jalankan proses, kembalikan allocation ke available. Setelah itu, ulangi sampai semua proses selesai. Jika semua selesai, sistem dalam keadaan aman. Tetapi jika tidak bisa selesai, sistem dalam keadaan tidak aman atau unsafe state. Nah, ini ada contoh studi kasus di mana judulnya itu manajemen perangkat di lab praktikum. Yang soalnya sebuah laboratorium kampus menyediakan beberapa jenis perangkat A, B, C. Komputer, scanner, printer. Jumlah total perangkat 10, 5, 7. Nah, tiga kelompok mahasiswa P0, P1, P2 sedang mengerjakan proyek. Berikut data alokasi dan kebutuhan maksimum. Di sini bisa dilihat alokasinya P0, 010, P1, 200, P2, 302. Max-nya 753, 322, 902. Pertanyaannya, apakah sistem dalam keadaan aman? Nah, untuk penyelesaiannya di sini saya mencari total allocation dulu, di mana kita menjumlahkan alokasi P0, P1, P2 dari atas ke bawah. 0 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 5. Berikut juga ke bawahnya 100, 1002, 2. Lalu yang kedua mencari available, di mana rumusnya ini total dikurangi allocation. A 10 ini untuk mengetahui totalnya di sini ya, jumlah total perangkat 10, 5, 7. Lalu di sini totalnya 10 dikurangi 5, alokasi yang tadi 5 sama dengan 5, 5 dikurangi 1 sama dengan 4, 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Sehingga kita mempunyai available di sini 5, 4, 5. Setelah ketemu available-nya, kita mencari need. Need ini rumusnya max dikurangi allocation. Nah, allocation ini eh, max ini kan 753 dikurangi allocation 010 sehingga menghasilkan 743. 322 dikurangi 200, 122. 902 dikurangi 302, 600. Untuk
Setelah mengetahui need-nya, kita bisa melakukan eksekusi, di mana eksekusi ini perlu ya, sangat penting. Needs itu harus lebih kecil dari available. Jadi kita mencari 545 ini, need mana yang lebih kecil dari 545 ini. Jawabannya ada di P1 ini yang pertama. P1 ini kecil, lebih kecil dari 545. Selesai, setelah itu available ditambah alokasi. Alokasinya P1 berapa? 200, sehingga menghasilkan available baru 745. P0, oh, yang kedua itu P0, 745 itu ada nggak yang lebih kecil dari 745? Ada, 743. Berarti kita pakai P0. Di sini selesai. Terus available ditambah allocation 010 sama dengan 755, sehingga menghasilkan available baru 755. Begitu juga proses P2 sama seperti proses yang di atas. Kesimpulannya di sini semua proses dapat diselesaikan sehingga sistem ini keadaannya aman atau safe state. Berikutnya, contoh studi kasus 2 yaitu permintaan resource mendadak di tengah proyek. Dalam kondisi sama seperti soal sebelumnya, A10, B5, C7, proses-proses awalnya dialokasikan seperti berikut. Namun, P1 tiba-tiba meminta tambahan satu scanner lagi. Tahu B, jika sistem menyetujui permintaan P1, apakah sistem akan berada dalam safe state atau unsafe state? Nah, untuk penyelesaiannya di sini. Sebelum permintaan, alokasi B itu 1. Terus available B, 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Oke, jika scanner diberikan ke P1, 1 unit, berarti new allocation-nya berarti B1 ditambah 0 ditambah 0, 1. Jadi, new allocation total B sama dengan 2 karena diberikan 1. Lalu available B di sini 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, yang ketiga ini, need P0 sama dengan 743. Butuh 4 scanner, tapi sekarang hanya ada 3. Yang artinya tidak bisa jalan. P1 juga belum selesai. P2 butuh A sama dengan 6, C sama dengan 0. Hanya bisa jalan kalau A cukup, tapi mungkin tidak bisa selesai jika semua saling menunggu. Kesimpulannya, need P0 sama dengan 743. Butuh 4 scanner. Sedangkan ini cuma 3 scanner. Tapi scanner cuma 3, betul. P0 tidak bisa jalan. Ya, jadi P0 tidak bisa jalan jika permintaan berlanjut. Ini akan menyebabkan sistem bisa macet atau deadlock ya. Nah, ini sistem ini termasuk dalam keadaan tidak aman atau unsafe state. Berikutnya kesimpulan. Dengan Bankers algorithm, kita memastikan bahwa sistem operasi tetap stabil, efisien, dan terhindar dari resiko deadlock. Perencanaan dan perhitungan resource yang tepat adalah kunci untuk menjaga keberlangsungan eksekusi semua proses. Nah, sudah selesai. Eh, Berikut penjelasan yang saya bisa berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.